Halo, assalamualaikum guys. Nah, ini lagi hujan deh. Oke, maafin ya, ini mukanya muka bantal banget karena memang bener-bener pagi dan suasananya juga hujan, jadi suasana mager gitu loh guys. Jadi hari ini tuh kita Banda Aceh terkena PPKM ya. Jadi kita nggak kemana-mana, dan sebelumnya juga Fani nggak kemana-mana, ikuti terus kita mau ngapain aja. Jadi karena udah beberapa hari ini dan terus-terusan hujan, jadi dapur Fani itu kebocoran guys. Tadinya Fani pengen buat sarapan, tapi karena lihat kebocoran ya udah, kita bersih-bersih dulu. Kita kuras-kuras dulu airnya, karena ini tuh pas di bawah meja kompor. Jadi kalau Fani nggak bersihin, kaki Fani bakal basah terus, dan itu nggak baik, nanti bisa masuk angin. Oke, kita bersih-bersih dulu ya. Nanti pokoknya ikutin aja kegiatan kita mau apa aja hari ini. Oke. Nah, jadi Fani pengen buat nasi goreng. Ini buat Om Kojel ya, sarapan paginya. Cuman nasi goreng sederhana aja, kayak biasa-biasanya. Ini tuh cuman pakai bumbu instan darinya Adabi. Perencana nasi goreng ini Om Kojel suka banget dia. Dan ini memang requestnya dia itu memang suka banget ini. Jadi kita pakai yang simple-simple aja guys. Pagi-pagi juga kan, nggak mau repot yang gimana-gimana banget. Oke. Dan untuk sebelumnya kita tumis-tumis dulu bawang merah sebagai pelengkapnya. Nah, ini tuh nasi yang udah Fani campur dengan bumbu Adabi tadi, dan itu kecapnya sedikit banget sih. Ini mau Fani tambahin kecap lagi biar warnanya itu lebih jreng. Sebenarnya sih kalau warna aslinya itu wah, memang cakep banget ya. Ini mungkin karena di kamera aja kali ya. Oke, tambah lagi kecapnya, tambah terus. Dan ini jaminan enak walaupun cuman pakai bumbu instan. Tada. Ini udah jadi, dan Fani tambahin telur yang udah Fani orak-arik sebelumnya guys. Ini tuh enak banget loh, walaupun sederhana tapi enak banget. Kalian wajib cobain di rumah, karena ini kan resep simple gitu ya. Oke deh. Nah, ini udah selesai dan mau kita plating. Nah, cuman pakai telur mata sapi aja, terus pakai bawang goreng deh, simple. Jadi deh. Dan ini tuh jaminan enak banget loh guys. Ayo sarapan dulu. Bagi kalian yang belum sarapan, kalian wajib sarapan ya. Oh iya guys, cuman mau ngingatin kalian harus tetap sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari walaupun kita sedang dalam keadaan darurat. Oke, ikuti video selanjutnya.
Oke, jadi Van itu pengen banget buat mie caluk, dan mie caluk ini mie lidinya yang Fani pakai itu cap kincir, itu memang enak banget guys. Memang merek yang Fani suka banget. Ini tuh Fani minta kirimin sama mama dari Loksmawe, dikirim sama adik sepupu kemarin sebelum PPKM dia ke Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh Fani nggak tahu ada atau enggak. Oke, sekarang kita rebus aja mie lidinya. Jangan lupa minyaknya sedikit aja, minyak makan, minyak goreng maksudnya. Dan langsung aja kita masukkan mie lidinya, dan ini itu udah Fani patah dua, karena kalau nggak dipatah dua ntar kepanjangan banget. Dan gimana ya? Sedangkan dipatah dua aja itu masih kayak panjang gitu kan, tapi panjangnya itu sesuai guys. Oke, diaduk-aduk aja biar si minyaknya ini tadi merata. Tujuannya adalah supaya minyak itu enggak lengket guys. Itu dia. Ada juga sebagian orang yang naruh minyaknya itu setelah minyak itu ditiriskan. Nah itu boleh juga. Itu biasanya nenek Fani kayak gitu caranya. Tapi Fani pengennya masukin minyak ke dalam air. Oke. Jadi sambil kita nungguin nih si mie itu tadi masak. Nah jadi kita buat bumbunya. Bumbunya itu simple banget ya. Itu cuman kayak cabai merah, bawang putih, cabai kecil, tomat. Fani pakai tomatnya sedikit aja. Terus kemiri juga. Simple kan? Dan kalau kalian nggak suka pedas itu nggak usah kalian tambahkan cabai kecil ya, karena ini serius setelah jadi ternyata pedas banget loh, serius pedas banget. Dan kalau suatu makanan udah pedas banget itu udah kayak rasa nikmatnya itu udah nggak ada lagi sih guys, itu menurut Fani ya. Oke, ini tuh bumbu simple yang ya mungkin satu bumbu bisa jadi untuk beberapa menu ya. Nah, kalian wajib coba ya guys, ini di rumah. Ayo dicoba semuanya. Jadi si mie lidinya itu ini udah mau masak, tapi Fani pengen dia itu lebih gimana ya, lebih lembek aja sedikit lagi. Karena kalau misalnya masih kayak nanggung gitu lembeknya itu nggak kayak mana ya, nggak enak gitu, bukan nggak enak ya, tapi nggak teksturnya nggak sesuai aja gitu. Oke, jadi sekarang itu kita mau mulai aja masak si bumbu untuk mie caluknya ya. Ini tuh simple banget, kayak kita masak bumbu biasa aja. Minyaknya sedikit aja. Terus kita tunggu dia ya lumayan panas gitu. Nah terus kita masukkan dulu bawang merahnya, biar itu nanti kalau jadi ada kayak tekstur bawang merahnya gitu, dan itu enak banget loh. Tapi jangan sampai yang kayak kering banget, cukup sampai dia layu aja gitu.
Sekarang kita masukkan sambal yang udah kita blender tadi sampai halus ya. Nah, ini kita masukkan aja pelan-pelan. Dan tapi ini nanti nggak sekental ini kok. Kalian nanti bisa tambahkan air lagi karena dia kan untuk gimana ya? Maksudnya gini, kita makan mie caluknya itu mie terus di atasnya ditambahin bumbu gitu, dan bumbunya itu bumbu sambal gini aja, bumbu sambal simple gini. Oke. Nah, di sini Fani tambahkan penyedap rasa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Hanya untuk sekedar rasa aja, karena nanti kita bakal tambahkan garam juga kok. Nah, ini tuh Fani tambahkan merica. Sebenarnya karena udah pakai cabai rawit tadi, cabai kecil tadi, seharusnya di sini Fani nggak perlu nambahin merica lagi ya, cuman karena Fani pikir itu nggak pedes gitu. Dan ini tuh garam secukupnya aja, seseleranya kalian aja garam. Oke. Sekarang kita tambahkan air. Ini tuh air yang dari bekas blenderan tadi ya. Kenapa ditambahkan air? Karena nanti hasilnya itu nggak perlu sekental yang kayak sebelum ditambahkan air guys. Jadi sengaja dibuat agak lebih cair, tapi nggak cair yang cair banget. Dia kayak kental sih teksturnya.
Oke guys, jadi ini diaduk-aduk terus sampai dia matang dan kayaknya cukup segini dulu videonya. Oke, kalau ada kekurangan, Fani minta maaf dan semoga kalian suka ya videonya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share ke sosial media manapun yang kalian punya. Oke, assalamualaikum guys.